Shalom anak kelas 7, kembali kita akan belajar agama hari ini tentunya bersama Miss Setia. Hari ini kita akan belajar agama pada pertemuan ketiga. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami akan belajar firman Tuhan. Engkau tolong kami semuanya supaya kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami mau melakukannya kepada Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan memulai pelajaran kami hari ini. Haleluya, amin. Oke, baik semuanya anak kelas 7, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas materi kita yaitu bertumbuh dalam firman Tuhan. Sekali lagi, bertumbuh dalam firman Tuhan. Kalau kita belajar tentang firman Tuhan, pastinya kita akan mengingat Alkitab ya. Kita sudah sering membahas firman Tuhan. Alkitab bukan berisi firman Tuhan, tetapi Alkitab adalah firman Tuhan. Mengapa kita harus membaca Alkitab? Yang pertama itu, Alkitab menuntun kita kepada keselamatan. Kita ketahui di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 adalah tokoh Alkitab yang bernama Timotius. Timotius ini sejak kecilnya dia dibimbing oleh neneknya bernama Louis ya. Dan ibunya bernama Eunike. Timotius ini sudah diajari akan kebenaran firman Tuhan sehingga dia menjadi orang yang senang dengan firman Tuhan, bahkan rajin membaca firman Tuhan, dan terlebih dia mengasihi Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus membaca Alkitab? Karena membaca Alkitab memberikan manfaat. Masih ingat ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, juga mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kenapa sih di Alkitab dikatakan menyatakan kesalahan? Seperti ini contohnya ya. Di dalam Alkitab itu dituliskan misalnya tentang kutuk, tentang dosa, tentang kejahatan. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang dituliskan di sana melakukan kejahatan. Nah, banyak juga orang berkata, kenapa sih dikatakan itu firman Tuhan? Ya, semuanya itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena semuanya itu dinyatakan bagi kita supaya kita juga tidak melakukan hal yang sudah dilakukan di dalam kisah hidup mereka, seperti kejahatan, seperti dosa ya. Jadi firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan, semuanya adalah firman Tuhan ya. Kita bagian C-nya mendapatkan kebahagiaan sejati jika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, artinya setiap hari ya. Kita akan hidup bahagia. Kita lanjutkan. Yang kedua, pentingnya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Anak kelas 7 sudah paham ya? Firman Tuhan terbagi menjadi 2 kitab, yaitu kitab PL Perjanjian Lama dan kitab PB Perjanjian Baru yang terdiri dari 66 kitab, Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Kenapa kita harus membaca dari Kejadian sampai Wahyu? Tujuannya supaya kita memahami secara utuh rencana Tuhan bagi manusia, supaya keseluruhan penggenapan rencana kekal keselamatan. Kita juga tidak terjebak pada penggunaan kitab dan ayat tertentu saja. Kita juga tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dunia. Artinya seperti ini anak kelas 7. Kita harus membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu supaya kita tahu kebenaran yang seutuhnya. Kita tidak boleh hanya copot sana, copot sini. Nah, sementara firman Tuhan yang di sana, firman Tuhan yang ini harus dipelajari, ditafsir, diekspor, digali ya. Tidak boleh hanya mengambil sebagian kitab saja. Nanti kita bisa menggunakannya tidak tepat ya. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia, yaitu artinya penyesat-penyesat ajaran-ajaran palsu ya. Seorang yang bisa disesatkan tentu saja orang yang tidak memahami firman Tuhan ya. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga ada beberapa metode menggali Alkitab. Mungkin anak-anak baru pertama kali mendengarnya. Kita bahas yang pertama BGA, singkatan dari baca gali Alkitab. Yang kedua PA, pendalaman Alkitab. Yang ketiga Ayo PA, metode sabda ya. Langkah dalam BGA ini, kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita di dalam kita membaca Alkitab. Kita harus terlebih dahulu berdoa ya. Setelah kita baca,
Kita bacalah bagian Alkitab secara tepat, tidak langkah melangkahi, tapi kita baca keseluruhan perikopnya. Yang ketiga, setelah itu kita harus renungkan setelah kita membacanya, apa sih pesannya untuk kita dan apa sih sikap yang harus kita lakukan untuk Tuhan, meresponi firman Tuhan itu. Dan yang keempat, yang terpenting kita doakan supaya kita juga mampu melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut ya. Ada 3 langkah PA, pendalaman Alkitab. Yang pertama, observasi. Apa sih yang dikatakan oleh teks itu? Siapa tokoh-tokoh yang di dalamnya? Apa larangannya? Apa pesannya? Dan yang kedua, interpretasi. Apa sih arti dari firman Tuhan itu? Dan yang ketiga, aplikasi. Apa artinya bagi kehidupan saya, bagi kehidupan kita semuanya untuk saat ini? Semuanya itu ada di langkah-langkah PA ya. Selanjutnya, langkah Ayo PA metode Sabda. Sabda itu adalah singkatan, yaitu simak, analisa, belajar, doa, dan diskusi. Dan terakhir, aplikasi. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus simak ya, simak semuanya. Tidak hanya sembarangan membaca saja. Setelah itu kita analisa apa yang diinginkan oleh firman Tuhan itu, apa sebenarnya latar belakangnya, siapa penulisnya, kenapa firman Tuhan ini ditujukan kepada hal-hal tertentu. Nah, kita harus pelajari itu semuanya. Dan setelah itu kita doakan. Tidak boleh terlepas dari doa ya. Dan boleh juga kita diskusikan. Diskusikan dengan siapa? Mungkin dengan teman sekelas kamu, dengan guru kamu, dengan juga orang tua. Bahkan siapa saja yang ingin kamu berdiskusi ya. Dan yang terpenting nih aplikasinya. Apa sih aplikasinya di dalam hidup saya bagi semua orang pada situasi zaman ini? Jadi jangan sekali-sekali kita berkata, firman Tuhan itu untuk dia kok, bukan untuk saya. Tidak boleh seperti itu ya. Tentunya firman Tuhan itu ditujukan kepada semua orang ya. Jadi anak-anak, kita sudah membahas bagaimana kita bertumbuh di dalam firman Allah. Seseorang bertumbuh tentunya dia membaca firman Tuhan ya. Membaca firman Tuhan setiap hari dengan tekun, dengan dipelajari, dengan direnungkan, serta melakukannya ya. Jadi anak-anak ingat kembali, Alkitab bukan berisi firman Tuhan, tetapi Alkitab adalah firman Tuhan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Alkitab utuh semuanya menuliskan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat pembelajaran kita pada hari ini, kita semuanya diberkati, kita boleh mulai saat ini ambil sikap, saya mau tekun belajar firman Tuhan. Saya mau tekun membaca firman Tuhan. Ingat bahwa firman Tuhan itu akan menjadikan kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan kita akan selalu dibaharui dari hari ke hari. Sampai di sini penjelasan singkat dari Miss-nya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu hari ini, di mana Tuhan mengajari kami untuk kami boleh tekun membaca kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan, tolong kami supaya kami mau rindu membaca firman-Mu, supaya kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.